Media sosial tidak habis-habisnya membahas soal Cimehong dan berbagai gebrakannya. Cimehong ramai diperbincangkan soal kasus kue bika Ambonnya yang di dalamnya ternyata ditemukan serangga seperti kecoa dan kutu. Cimehong pun ramai disebut sebagai owner yang anti kritik karena menunjukkan respon kurang baik ketika mendapat masukan ataupun kritik yang bersifat membangun. Dalam satu kesempatan di podcast milik Melanie Ricardo, Cimehong menumpahkan kekesalannya kepada banyak influencer yang mereview produk kuenya seperti lapis legit dan bika Ambon. Cimehong menyebut tidak mungkin kue bika Ambonnya dihinggapi serangga, apalagi sejenis kecoa. Cimehong terlebih meyakini apabila kuenya didapati kecoa, tidak mungkin kue tersebut dikonsumsi. Namun menanggapi soal tudingan dapur produksinya yang kotor, Cimehong justru mengiyakannya. Cimehong pun menolak mentah-mentah untuk melakukan permintaan maaf. Ia juga mengaku tidak haus simpati dari netizen yang budiman, sehingga merasa tidak perlu membuat video permintaan maaf. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku juga jadi pengen speak up ya soal Tashi versus Cimehong ya. Sebelumnya itu ada Cimehong versus Code Blue ya, karena Code Blue itu mereview lapis legitnya Cimehong ya, dan Cimehong nggak terima ya. Dan sekarang Tashi versus Cimehong gara-gara bika Ambon yang ada binatang di dalamnya ya. Kalau menurut aku harusnya Cimehong tuh terima-terima aja ya komentar dan sarannya, even pun itu mau menyakitkan atau enggak. Karena mereka itu adalah konsumen ya, jadi mereka itu membeli barang kita dan kemudian mereka mereview itu sebenarnya hal wajar ya. Mau itu mereka ngasih bintang 5 ataupun bintang 1 seperti kita beli di Tokopedia ataupun Shopee ataupun di Gojek, itu semua kan ada bintangnya ya. Harusnya Cimehong terima-terima aja ya, karena emang itu konsekuensi sebagai seorang penjual ya. Dan bukannya dihina ya, seperti waktu Code Blue itu dibilangin kalau Code Blue itu bakal cepat mati gara-gara gemuk, suka yang manis-manis. Dan sekarang sama Tashi juga masalah sama keluarganya juga jadi bawa-bawa. Terima-terima aja lah Ci, sejenis mami toko aja yang barangnya lebih mehong daripada Cimehong itu aja tuh terima loh kalau kritik kalau dia itu ada rambutnya di dalam makanannya. Apalagi ada binatang, ini bisa lebih komplain lagi dong. Dan jangan ngumbar-ngumbar juga di podcast Ci kalau kamu tuh banyak yang gak suka usahanya, banyak yang sirik. Enggak, memang mungkin harus dibenahi aja usahanya Ci. Jadi mending berbenah aja deh Ci daripada komen-komen jelek buat customernya sendiri loh. Cimehong, aku gak suka sama kamu. Aku gak suka cara kamu. Aku gak suka kamu marah-marah. Tapi Cimehong, aku salut sama kamu. Kamu luar biasa perjuangannya. Saya juga seorang single mother. Saya juga berjuang untuk anak-anak saya. Sama seperti Cimehong yang berjuang untuk keluarganya. Jadi guys, buat kalian ya, para food blogger ya sekarang ini mana yang viral-viral review ya kan, supaya apa? Dapat viewer, tambah tuh followers, begitu kan? Kalau niatan kita tulus sama orang lain, kalau memang kita tulus hanya untuk mereview rasa, boleh. Misalkan jawaban saya nih, saya beli punya Cimehong, saya beli punya Mi Toko, mau perbandingan rasa nggak ada masalah ya kan? Tapi kalau misalkan nih kita menemukan sesuatu di dalam makanan tersebut yang itu hanya sekecil sebiji gini doang, terus kamu piratan, itu apa namanya? Itu bagian dari etika nggak? Bisa nggak kamu langsung tegur ke orangnya tersebut? Ke Cimehongnya aja kamu tegur, kamu sampaikan, kamu foto, kamu kirim ke dia. Ci, aku nemukan ini loh di makanan Cici. Maaf ya Ci ya, jangan sampai kejadian ya. Saya jadi gimana gitu mau makannya. Jangan dijadikan konten untuk mendapatkan viewers, mendapatkan followers. Karena apa? Kamu menjatuhkan usaha orang lain yang udah berjuang untuk keluarganya. Coba, kalau misalkan itu ibu kamu, kalau misalkan itu keluarga kamu yang bener-bener ibu kamu lagi berjuang untuk kamu, gimana perasaan kamu? Kita harus punya hati guys. Tegur aja orangnya langsung. Bukan dijadikan konten, menjadi tontonan orang banyak, menjatuhkan usaha. Seperti itu. Karena itu bukan bagian dari penipuan. Kecuali lu menipu orang lain dengan cara skincare yang sering kita dengar selama ini. Itu beda, itu penipuan. Kasihan orang yang lagi berjuang, kasih. Kita harus kayak kembalikan ke diri kita sendiri gitu loh. Kita pun konten ini kan berjuang juga kan. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk hidup kan. Berjuang untuk mencapai mimpi-mimpi kamu kan. Begitu kan. Beretika aja lah. Buat Cimehong, kalau udah ditegur, buat Cimehong, gak ada salahnya kok kita belajar untuk merendahkan hati kita. Sekalipun kita nggak salah, ya maaf ya, bukan aku menasihati ya,
Umurku sudah 50 tahun lah. Mungkin Cimehong lebih tua dari aku ya. Tapi boleh dong aku berkata ya. Buat Cimehong, sekalipun kita nggak salah, nggak ada salahnya kok kita merendahkan hati kita. Tuhan kan juga ngajari seperti itu kan. Semangat ya buat para ibu-ibu yang berjuang untuk keluarga. Kalian hebat. Bilang aja maaf, beres. Mami toko yang hebat. Ini salah satu netizen yang sukanya membanding-bandingkan bisnis orang ya. Tapi nggak fair ya kalau dibandingkan dengan mami toko. Ya karena Cimehong ini bisnis rumahan ya. Nggak jauh beda sama orang jual seblak gitu loh. Dia tuh bukan pabrik yang skala besar atau memang dia itu restoran atau kafe, bukan ya. Itu bisnis rumahan, UMKM. Terus kalau dia minta maaf, nggak semata-mata langsung beres urusan, tetap aja karena udah terlanjur viral gitu kan. Kecuali minta maafnya itu sebelum diviralkan gitu kan. Ya namanya orang lagi cari viewers, lagi pansos, ya nggak mungkin kan dia ngomong dulu, pasti dia viralkan dulu baru nunggu Cimehong minta maaf. Tapi Cimehong juga cerdas, dia mau ngaku mau enggak ya tetap aja nama dia udah rusak gitu loh. Jadi lebih baik dia nggak mengakui karena dia memang nggak merasa kalau itu barang itu memang ada kecoanya gitu. Memang aneh banget mungkin bagi dia kalau ada sampai ada serangga masuk gitu. Terus dibanding-bandingin sama mami toko nih, kata Cimehong itu orangnya kasar, orangnya sombong, orangnya gimana ya, galak ya. Tapi justru yang galak, yang sebenarnya bukan galak ya, nyablak sih menurut saya, nyablak. Karena dia marah-marahnya ya karena menanggapi komentar kalian ini kan. Kayak dia bilang yang mau-mau aja, bukan kau mendang-mending, itu kan karena dia menanggapi komentar kan, komentar netizen kan. Sebenarnya dia cuma nyablak aja orangnya, nggak sekasar itu. Terus orang-orang yang kayak Cimehong ini yang bisa duduk bareng sama karyawan nih. Kalau mami toko yang karakternya begitu, saya yakin karyawan dideketinnya minggir. Terus kalau bilang Cimehong itu orangnya sombong, ya karena saya cuma taunya di media sosial aja. Saya coba lihat media sosialnya ya, siapa sih yang sombong gitu, yang nyablak apa, yang ngomongnya kalem gitu. Karena kalau sombong itu kan udah hati ya. Jadi kalau nyablak, ngomong nyablak sama enggak itu ya udah beda lagi gitu. Kalau sombong itu kan bawaan hati. Coba kita lihat aja nih akunnya ya, mana sih yang kelihatan sombong gitu. Nih Cimehong nih followernya banyak, yang di follow itu juga banyak nih. Dia nggak sombong-sombong ini nge-follow siapapun. Saya aja di follow sama Cimehong. Terus satu lagi nih mami toko ya, followernya segini, dia nge-follow berapa? 1 orang. Itu tahu siapa yang di follow 1 orang, mungkin anaknya. Dan masih nggak cuman mami toko aja ya, si Sally, Code Blue atau siapalah kreator-kreator yang ngerasa dirinya hebat dalam mereview makanan, itu sombong menurut saya. Ya dia mau di follow tapi dia nggak mau follow orang. Nah, terus si Sally ini ceritanya kabarnya ya udah followernya udah naik 2M. Wah, hebat banget kan. Ini berkat Cimehong loh. Kemarin dia di TV bilangnya Cimehong nggak menjaga hatinya dia. Lah dia ngejaga hati Cimehong nggak? Janda loh Cimehong ini, udah tua. Ya ampun, si Sally kamu ini udah kaya dari lahir, ngapain lu masih nyari duit dengan cara kayak begini? Masih pakai acara si Cimehong nggak ngejaga hatinya. Lah dia ini udah menghancurkan usahanya. Tapi ya begitulah, namanya orang lagi pansos ya, biarin aja. Kalau karena saya nggak ada hubungannya sama Cimehong ataupun yang lain, saya cuma menanggapi karakter para kreator nih yang jahat-jahat nih. Oke lah gitu aja ya, salam waras dari saya.